Ya, baiklah kita naikkan lagu pujian kita, penyembahan kita yang bertemakan bukan dengan kekuatanku tak dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pujian kita yang seterusnya, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Pujian kita yang terakhir, yaitu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Tuhanlah yang telah memimpin, menjaga, melindungi, dan memberkati kita sepanjang tahun ini. Sehingga ujungnya ya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucap syukur juga atas tahun yang baru ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang layak dipuji, yang layak dipuja, disembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, segala perlindungan, pimpinan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami dalam tahun ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu buat kami, baik kami yang mendengar melalui rancangan ini. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kuasai, jaga, lindungi kami. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan merenungkan
satu ayat daripada firman Tuhan sebagai dasar malam ini, di mana kita akan menyambut tahun baru yang akan tiba sebentar lagi. Jadi saya ingin membawa kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi bunyi firman Tuhan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan yang baru pun telah ada dalam setiap pribadi kehidupan orang percaya. Jadi melalui perintah Allah yang berkuasa untuk menciptakan itu, mereka yang menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru, yang termasuk dunia baru Allah, di mana Roh memerintah. Nah, melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita diperbaharui oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sewaktu kita belum mengenal Tuhan, sewaktu kita belum percaya, kita hidup dalam keadaan kehidupan yang lama. Yang lama maksudnya kehidupan secara manusiawi. Tapi apabila seseorang itu menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan, dia secara kuasa Tuhan memperbaharui dia, mengubah cara hidupnya, baik cara pikirannya, cara gaya hidupnya, cara perkataannya, tindakan dia, semua diperbaharui oleh Roh Kudus yang ada di dalam dia. Karena apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berjanji akan memberi Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kuduslah yang berkarya, yang bekerja dalam diri ataupun kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan dia manusia yang baru, yaitu ciptaan yang baru, dilahirkan kembali, maksudnya dilahirkan baru, menjadi manusia yang baru. Nah, orang percaya itu menjadi seorang yang baru ataupun diperbaharui seturut dengan citra Allah, ikut merasakan kemuliaannya dengan pengetahuan dan pengertian yang dibaharui dan hidup dalam kekudusan. Inilah cara hidup yang baru, cara hidup orang ciptaan yang baru, yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam citra Allah, dalam pengertian yang diperbaharui oleh Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah, bagi kita akan menyambut tahun baru ini, kita akan merasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memperbaharui hidup kita dari kehidupan yang lama. Banyak kisah, banyak kesaksian seseorang yang menerima Yesus dan menjadi ciptaan baru karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Bagi menyambut tahun baru, kita harus bersedia juga
memperbaharui segala kehidupan kita. Ya, sebagai manusia kita terbatas, kita lemah, kita tidak mampu, tapi kita percaya Tuhan dan mohon Roh Kudus yang memperbaharui segalanya, baik pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita dalam kehidupan ini. Ya, selagi kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita terdedah kepada kehidupan manusiawi, ya, terdedah kepada dosa. Tapi kita percaya orang yang sudah mengenal kebenaran, mereka dapat menghindari daripada melanggar perintah Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur selama tahun ini, ya, dan ini adalah penghujungnya, karena Tuhan yang telah menyertai kita, memimpin kehidupan kita, dan memberkati kita. Jadi layaklah kita naikkan puji syukur, sembah kita kepada Tuhan, tanda ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita selama 1 tahun ini, bahkan tahun-tahun yang telah kita lalui, ya, bersama Tuhan. Jadi sebagai tanda ucapan syukur kita, terus juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena akan diberikan tahun yang baru lagi. 1 tahun yang harus kita lalui, dan mohon penyertaan pimpinan perlindungan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita dalam tahun yang baru ini, ya, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan, ya. Jadi oleh yang demikian, sebagai orang percaya, kehidupan kita memang sudah jadi ciptaan yang baru, ya, dan kita terus memperbaharui kehidupan kita untuk tahun yang baru ini lagi, untuk melangkah masuk ke dalam tahun yang baru. Nah, kita mohon penyertaan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bersama kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan buat kita, yang ada bersama setiap orang-orang yang percaya, untuk terus memperbaharui kehidupan setiap pribadi kita. Jadi sampai di sini renungan firman Tuhan yang kita renungkan dan pelajari daripada ayat ini, dan kita percaya bahwa Tuhanlah segalanya buat kita, dan kita bersandar kepada Tuhan. Dan kami ucapkan selamat tahun baru bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, ya. Jadi sebelum kita berdoa, seperti mana yang kita lihat dalam perkara doa yang diberikan kepada kita, kita berdoa bagi pelayanan kita di gereja, baik jemaat Tuhan yang terlibat, baik para hamba Tuhan yang melayani. Kita mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati dalam segala persiapan, ya, siapa yang terlibat dalam pelayanan, ya, yang mengambil bahagian, kita serahkan supaya Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka. Dan kita berdoa juga jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga menjaga, melindungi setiap pribadi mereka dan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tak lupa juga kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kesusahan, duka cita ketika ini. Kita mohon supaya Tuhan juga memberi penghiburan kepada mereka yang menghadapi masalah, yang menghadapi pergumulan hidup, ya. Mohon supaya Tuhan beri jawaban, ya, kepada mereka, dan yang mengalami sakit, ya, apapun jenis penyakit, ya, yang mengalami kelemahan tubuh, supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Jadi mari kita sama-sama berdoa.
serahkan semua perkara doa ini supaya Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang mendengar doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami datang merendahkan diri kami. Terus menerus mohon belas kasihan Tuhan, agar ampuni kami Tuhan atas kelemahan, pelanggaran kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui setiap pribadi kami. Oleh demikian Bapa, kami berdoa mohon Engkau yang membantu kami. Suci kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami layak menghadap Allah kami yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha kudus. Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami melangkah ke dalam tahun yang baru yang Tuhan sediakan buat kami berdoa baik setiap pribadi kami Tuhan untuk dipersiapkan hati, baik pikiran, tindakan kami untuk menjadi manusia yang baru dalam tahun yang baru. Oleh demikian Tuhan, kami berdoa agar Tuhan yang menyertai kami, membantu kami, memberi kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat yang daripada Tuhan supaya kami terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mengaku Bapa sebagai manusia kami terbatas adanya. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mengenal dan mengetahui segalanya. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati setiap pribadi kami. Beri kami damai, sukacita, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kerinduan untuk terus melayani Engkau. Ya, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka dan jadikan kami sebagai saksi Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu, menyatakan berita kabar yang baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa bagi pelayanan kami di gereja, baik hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, jemaat anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian. Tuhan, Kau urapi mereka. Pakai guna mereka Tuhan sesuai dengan kehendak rencana. Firman Tuhan yang dipersiapkan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan. Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu. Tuhan tolong beri hikmat dan pengetahuan yang daripada Engkau, agar pelayanan Tuhan dalam gereja kami berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan majelis gereja, pelayanan-pelayanan, deacon-deaconess yang ada. Tuhan memberkati setiap pribadi mereka, agar mereka terus bersemangat dan memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan dalam gereja kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun juga berada, kami serahkan mereka dalam lindungan tangan-Mu. Baik yang dalam kedukaan, kesusahan ketika ini Tuhan, Engkau tolong lawati mereka, beri penghiburan, beri ketabahan, dan beri semangat bagi mereka untuk terus menjalani hidup walaupun dalam keadaan penderitaan, kesusahan yang dialami. Jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong lawati mereka, beri kesembuhan kepada mereka Bapa. Dan mereka yang mengalami pergumulan hidup Tuhan, Kau lepaskan mereka, beri jawaban dalam hidup mereka, apa yang mereka pergumulkan hanya daripada Engkau Tuhan.